Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih membahas terkait anxiety. Jadi saya akan mencoba menjelaskan ya terkait anxiety menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, di dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan khusus untuk teman-teman penderita anxiety yang sampai saat ini masih hobinya mengeluh. Ya, mengeluh apa? Ya, yang hobinya mengeluhkan sensasi. Siapa di sini teman-teman penderita yang sampai hari ini masih kerjaannya mengeluhkan sensasi yang teman-teman rasakan? Siapa? Ya, itu dia teman-teman, banyak sekali yang sampai saat ini teman-teman masih mengeluhkan sensasi yang teman-teman rasakan. Ya, teman-teman, tolong disimak dan tolong dipahami. Jadi begini, teman-teman, tujuan sensasi itu muncul dan teman-teman rasakan memang bertujuan agar teman-teman cemas, teman-teman takut, teman-teman panik, teman-teman khawatir. Itu tujuannya seperti itu, teman-teman. Ya, terus apalagi tujuannya sensasi muncul dan teman-teman rasakan agar teman-teman jadi banyak mikir. Ya, mikirin sensasi. Akhirnya berpikir, aduh ini kenapa? Aduh itu kenapa? Aduh bagaimana cara ngatasinnya? Aduh bagaimana cara mengobatinya? Apa obatnya? Aduh apa yang lain merasakan gak ya? Seperti yang saya rasakan ini. Itu, itu dia teman-teman. Tujuannya sensasi hadir, muncul, dirasakan oleh teman-teman. Tujuannya seperti itu, membuat teman-teman menjadi takut, membuat teman-teman menjadi cemas, khawatir, banyak mikir, yang akhirnya menimbulkan asam lambung kamu berlebih. Tuh, yang dikatakan GERD anxiety ya seperti itu, teman-teman. Asam lambung kamu yang berlebih disebabkan dari cemasmu. Nah, cemasmu itu disebabkan apa? Karena kamu cemas terhadap sensasi. Coba kamu koreksi diri kamu. Siapa yang saat ini masih cemas terhadap sensasi yang kalian rasakan? Ya, itu. Itu dia teman-teman. Tujuan sensasi seperti itu. Jadi, saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman. Memang rata-rata para penderita anxiety seperti itu. Saya dulu juga sama seperti itu, teman-teman. Pada saat saya masih terpuruk, kerjaan saya hanya mengeluhkan sensasi terus. Sensasi sekecil apapun saya keluhkan, saya takutkan. Itu. Ya, itu karena kenapa? Kalau udah jadi penderita anxiety, teman-teman, sensasi kecil pun kita besar-besarkan, lebay. Lebay. Itu. Padahal ya, teman-teman, sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki muncul dan teman-teman rasakan itu tidak membahayakan teman-teman. Yang bahaya adalah mental teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, mental teman-teman semakin terpuruk karena teman-teman takut terhadap sensasi yang teman-teman rasakan. Siapa di sini ya, tanpa kalian sadari ya, karena teman-teman takut terhadap sensasi, ya teman-teman pola pikirnya jadi nggak normal. Pola makannya juga jadi nggak normal. Pola hidupnya juga jadi nggak normal. Ya, mental kalian jadi nggak normal karena teman-teman takut terhadap sensasi yang teman-teman rasakan. Anxiety itu pinter, teman-teman. Pinter. Anxiety itu sakit mental. Sakit psikis, mental, dan kejiwaan. Sakit mental, psikis, kejiwaan ini berpengaruh terhadap fisik kita. Ya, pinternya anxiety ya, kita sakit mental, tapi kita para penderita dibikin fokus terhadap fisik kita. Itu ya. Makanya banyak teman-teman penderita anxiety ya, mereka jadi fokusnya terhadap fisik, bukan lagi fokus terhadap mental. Dia membiarkan mental dia terpuruk, membiarkan dia fokus saja sama sensasi.
ngeluh, meratapi nasib, meratapi penderitaan. Mau sampai kapan ini kayak penyakit kayak gini? Ya Allah, sensasi begini amat. Itu teman-teman. Teman-teman, ayo teman-teman semangat, bangkit. Saya juga sama teman-teman dulu seperti itu. Saya fokus mengobati sensasi yang saya rasakan, saya fokus cari obatnya. Kata orang, minum itu, saya minum. Kata orang, coba itu, saya cobain. Kata orang, konsumsi itu, saya konsumsi. Demi tujuannya biar sembuh dari sensasi. Oke, anggap aja sembuh ya. Nanti akan muncul sensasi yang baru. Ya, teman-teman juga akan melakukan hal yang sama. Fokus cari obat, cara mengatasinya bagaimana, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Oke, sembuh, akan muncul sensasi yang baru. Ya, akhirnya seperti itu terus tanpa kalian sadari, teman-teman jadi fokusnya terhadap fisik aja, tidak fokus terhadap mental kamu. Ya, itu saya juga sama teman-teman seperti itu. Ya, makanya saya nggak sembuh-sembuh. Kenapa saya bisa sembuh? Karena pada saat saya sudah mulai paham, memahami, oh ternyata ini saya dikerjain ini. Ya, selama ini saya fokusnya sama fisik aja ini. Ya, mental saya nggak saya obati ini. Akhirnya saya fokus terhadap mental saya. Fisik saya abaikan. Karena kenapa teman-teman? Pada saat saya fokus terhadap fisik, saya nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Yang ada semakin terpuruk. Semakin menderita. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya balik teman-teman. Saya fokus ngobatin mental. Saya membodoh amatkan fisik saya. Membodoh amatkan sensasi. Ya, semua sensasi yang muncul dan yang saya rasakan, saya senyumin. Ya, saya senyumin. Saya ketawa. Saya latih pikiran saya latih kendalikan pikiran saya. Agar apa? Agar tidak terpancing untuk bisa cemas terhadap sensasi yang saya rasakan. Memang sensasi itu muncul dan kita rasakan. Sensasi itu nggak bisa ditolak teman-teman. Nggak bisa dilawan. Kita rasakan. Teman-teman menentang sensasi, teman-teman kesel sama sensasi, tetap teman-teman rasakan. Yang kita lawan adalah pikiran kita. Yang kita kendalikan adalah pikiran kita. Sensasi itu kita terima, kita nikmatin, ikhlas. Ya, kita kendalikan pikiran kita, jangan sampai terpancing untuk cemas terhadap sensasi yang kita rasakan. Kita latih pikiran kita, jangan takut terhadap sensasi yang kita rasakan. Kita latih pikiran kita, jangan banyak bertanya, jangan banyak mikir terhadap sensasi yang kita rasakan. Itu, sensasi itu kita nikmatin. Ikhlas, harus berdamai dengan keadaan. Ya, sama teman-teman, saya juga berat. Gak bisa asal ngikutin yang apa saya omongin, juga berat. Tapi saya latih pelan-pelan, kembalikan, saya tata kembali mental saya. Itu. Jadi saya mulai belajar lah, pelan-pelan saya membodoh amatkan sensasi. Ya, pelan-pelan saya kendalikan pikiran, tidak terpancing terhadap sensasi yang saya rasakan. Iya, murni sensasi saya rasakan bener. Itu loh. Nah, jadi ini teman-teman, banyak juga teman-teman yang saat ini fokus terhadap fisik ya, fokus terhadap sensasi ya. Akhirnya teman-teman itu bukan fokusnya ke mental ya. Teman-teman jadi banyak ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar ngobatin sensasi, ikhtiar ngobatin fisik aja. Tapi teman-teman tidak ikhtiar mengobati mental teman-teman. Ya, ayo teman-teman ya, percaya sama saya. Sensasi yang muncul dan teman-teman rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak akan membahayakan teman-teman. Yang bahaya adalah tanpa kalian sadari, mental kalian semakin terpuruk kalau teman-teman takut terhadap sensasi. Ya, coba teman-teman jawab satu aja. Ya, sensasi apa yang teman-teman rasakan sehingga teman-teman takut, cemas, berpikir yang buruk itu terjadi di dalam
badan teman-teman, kehidupan teman-teman? Apa? Ya, contoh pusing ya, teman-teman berpikir yang negatif, ya, yang jelek, ya, wah yang buruk-buruk, seakan-akan real terjadi, akan terjadi. Apa? Buktikan satu aja, ya. Pikiran kalian yang negatif terjadi di kehidupan teman-teman. Tidak. Ya, sensasi itu tanpa kalian sadari berlalu begitu begitu aja, akan digantikan dengan sensasi yang baru. Teman-teman jadi nggak takut, jadi nggak anxiety terhadap sensasi yang sudah berlalu. Teman-teman akan selalu panik, cemas dengan sensasi yang baru dan teman-teman rasakan. Kan seperti itu terus, teman-teman. Iya, coba sebutkan satu aja yang kalian takutkan dari sensasi itu terjadi. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Saya juga sama, teman-teman. Ya, merasakan vertigo. Ya, tidur dipakai tidur semakin kayak keleyengan, semakin kayak muter kepala. Ya, mual. Saya mikirnya, ya Allah ini kenapa? Jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya itu. Mikir kemana-mana. Ya, macem-macem lah aneh-aneh saya pikirin. Terjadi nggak di dalam kehidupan saya? Tidak. Baik-baik saja saya. Toh vertigo saya berlalu kok. Digantikan dengan sensasi yang baru kok. Ya, akhirnya saya takut sama sensasi yang baru. Ya, mikir yang aneh-aneh lagi. Ya, terjadi apa di kehidupan saya? Nggak terjadi apa-apa. Itu cuma pikiran kita aja. Ya, sensasi akan berlalu. Itu teman-teman. Ya, udah sensasi itu kita nikmatin. Jangan banyak protes. Sensasi nggak bisa dilawan. Yang kita lawan adalah pikiran kita. Kita kendalikan pikiran kita biar tidak cemas. Kita kendalikan pikiran kita agar tidak takut. Kita kendalikan pikiran kita biar tidak banyak mikir. Memikirkan apa? Memikirkan sensasi. Karena cemas, takut, khawatir, banyak mikirnya kamu itu yang menyebabkan asam lambung kamu berlebih. Itu dia, teman-teman. Makanya saya selalu ajarkan, udah bodoh amat. Bodoh amat terhadap sensasi yang teman-teman rasakan. Kalau teman-teman bertanya sama saya, Mas Andit, obatnya sensasi ini apa? Saya jawab bodoh amat, ya. Saya jawab lagi nih, semua sensasi yang kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, obatnya bodoh amat. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Karena kenapa? Teman-teman yang sampai saat ini masih ikhtiar mengobati sensasi, ya teman-teman, tanpa kalian sadari, kamu dikerjai sama anxiety. Jadi fokus ngobatin sensasi aja kerjaannya. Jadi nggak fokus ngobatin mental. Ya teman-teman, kamu di sini tuh sakit mental. Kamu harus terima kalau saya bilang kamu sakit mental. Ya, kamu itu bukan sakit fisik. Fisik kalian tuh nggak ada yang harus diobatin. Yang harus kalian obati adalah mental kalian, psikis, mental, dan kejiwaan. Koreksi diri kamu saat ini, bagaimana mental kamu, psikis kamu, kejiwaanmu. Aman tidak? Baik tidak? Mental kamu seperti kamu yang dulu tidak? Ya, ingat nggak teman-teman, waktu kamu sebelum kena anxiety, kamu kalau diare, ya buang air besar, diare nih, encer, kamu takut nggak? Enggak. Batuk pilek kamu takut nggak? Enggak. Kamu demam takut nggak? Enggak. Kamu migrain pusing takut nggak? Enggak. Badan ngilu, jarem, nggak enak badan, ya lemes, takut nggak? Enggak. Nggak ada takut, teman-teman. Kenapa saat ini semua sensasi yang muncul dan kamu rasakan, kamu jadi takut? Ya, sensasi kecil aja kalian besar-besarkan. Itu teman-teman, ya. Ingat teman-teman, kalau mau sembuh dari anxiety, teman-teman harus bisa keluar dari yang namanya lingkaran setan. Teman-teman jangan mau dikerjai oleh lingkaran setan. Lingkaran setan itu apa sih, Mas Andit? Antara kecemasan dengan sensasi. Teman-teman hanya dibikin muter aja. Ya, seperti itu. Dengan cara bagaimana, Mas Andit, biar bisa terlepas? Bodoh amat. Ya, bodoh amat. Saya dulu, teman-teman, ya. Contohnya nih, afirmasi diri saya dulu waktu saya sakit. Misalnya mata saya burem, ya. Saya celoteh di dalam batin saya. Bodoh amat, toh gue masih bisa ngeliat. Itu saya lakukan hal seperti itu.
kepala saya pusing, ya pusing kayak keleyengan ya. Ah bodo amat toh saya masih bisa jalan biasa. Ya saya paksa masih bisa. Ya, tangan saya kebas yang sebelah kiri, ah bodo amat masih ada tangan kanan. Saya celotehin seperti itu teman-teman. Ya, karena kenapa? Pikiran kita teman-teman terbagi menjadi dua. Kita takut sama sensasi ya. Pikiran yang A mikir, hati-hati lu, nanti lu sakit ini lu. Bahaya itu sensasi kok didiemin. Ntar lu gini lu, bahaya itu. Yang B ngomong, udah tenang aja, nggak kenapa-napa. Ingat kata Mas Andi, dibodo amatin. Nggak boleh dibodo amatin. Nanti terjadi sesuatu lu. Udah yang B nanya ngomong lagi, udah percaya nggak kenapa-napa. Teman-teman cuma jadi penyimak, pendengar yang baik. Ngedengerin apa? Ngedengerin ilusi pikiran. Teman-teman cuma jadi penyimak ilusi pikiran kalian aja. Makanya orang anxiety banyak yang pelangak-pelongo, bengong, mata kosong. Karena apa? Dia mendengarkan dua pikiran yang sedang bertempur. Dia tidak bisa kendalikan pikirannya. Itu teman-teman. Ayo percaya sama saya teman-teman. Saya bisa sembuh karena saya setelah bisa membodo amatkan semua sensasi yang saya rasakan. Ya, teman-teman, kalau sampai saat ini teman-teman beranggapan sembuh dari anxiety, tidak merasakan sensasi, itu salah besar. Salah besar. Jadi untuk apa teman-teman fokus ngobatin sensasi terus? Karena bukan itu cara sembuh dari anxiety, nggak seperti itu. Patokan kesembuhan anxiety tidak seperti itu teman-teman. Ya, jangan teman-teman berpikir tidak merasakan sensasi berarti saya sembuh dari anxiety. Tidak. Kita manusia hidup, Mas, Mbak. Ya, kita manusia hidup. Wajar kita merasakan sensasi. Kita manusia hidup. Wajar kalau kita sakit. Ingat nggak teman-teman sebelum kena anxiety? Pernah merasakan sensasi nggak? Pernah sakit nggak? Pernah kan? Biasa aja kan? Iya, karena kita manusia hidup. Ya, jadi ayolah teman-teman ya, yang saat ini berpikir, berpatokan sembuh dari anxiety, tidak merasakan sensasi, salah ya. Sembuh dari anxiety berkaitan dengan hati dan pikiran kita. Mental kita kembali lagi seperti kita yang dulu lagi. Bahkan jauh lebih baik lagi, lebih kuat lagi mental kita. Ya, teman-teman, jadi mulai saat ini yang sudah nonton video ini ya, ayo ditata kembali mental kalian. Kalian harus bisa membodo amatkan semua sensasi yang kalian rasakan. Jangan percaya dengan omongan pikiran kamu yang selalu menakut-nakutkan terkait sensasi yang sedang kamu rasakan. Jangan percaya. Itu cuma ilusi, hayalan pikiranmu, pikiran kamu yang liar, yang tidak kamu kendalikan, yang kamu biarkan liar menakuti diri kamu sendiri. Ya, kamu akan baik-baik saja terhadap sensasi yang kamu rasakan. Karena sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak akan membahayakan kamu. Yang bahaya adalah mental kamu. Ya, kalau kamu cemas, kalau kamu takut terhadap sensasi yang kamu rasakan, tanpa kamu sadari, mental kamu semakin terpuruk. Ya, teman-teman, semangat dilatih ya. Latih kita beraktivitas, latih kita melakukan kegiatan kehidupan ya, kegiatan kehidupan, aktivitas kehidupan walaupun kita sedang merasakan sensasi, dilatih. Jangan sampai karena kita merasakan sensasi kita tidak melakukan aktivitas. Ya, jangan sampai karena masih banyak teman-teman sampai saat ini dia merasakan sensasi, akhirnya dia tidak mau melakukan aktivitas ataupun kegiatan. Itulah orang yang manja dan cengeng, jauh dari kata kesembuhan, ya. Jadi ayo teman-teman, paksa ya, paksa aktivitas, paksa kegiatan ya, walaupun teman-teman sedang merasakan sensasi. Ya, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Tanpa kalian sadari akan hilang dengan sendirinya. Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa sensasi yang teman-teman rasakan? Berlalu tidak? Berlalu. Ya, tapi pikiran udah kemana-mana pada saat itu. Itu dia ya teman-teman. Kalau teman-teman mau sembuh dari anxiety, obati mentalmu, jangan fisikmu ya.
Karena banyak teman-teman saat ini yang fokus yang diobati adalah fisik, mental tidak diobati. Ya, teman-teman. Ya, semangat teman-teman gitu. Jadi tidak ada kata apa namanya menyerah ya, tidak ada kata putus asa. Karena anxiety tidak peduli sama kamu. Dia tidak peduli siapa kamu, dia tidak peduli sukumu, dia tidak peduli agamamu, dia tidak peduli jenis kelaminmu, ya. Yang tujuan anxiety adalah membuat kamu terpuruk lahir batin. Mau nggak kamu dibikin terpuruk lahir batin? Nggak mau kan? Ayo bangkit. Ya, masih banyak keluarga yang harus kamu sayang. Masih banyak keluarga yang harus kamu sayang. Apa? Kamu bahagiakan. Ya, ingat anak, ingat suami, ingat istri, ingat orang tua. Mau sampai kapan kamu kerjaannya cuma berdiam diri, mengurung diri, mengeluh? Mau sampai kapan? Ayo kembali lagi seperti dulu. Ya, aktivitas kerja, ya, jalan-jalan, bikin bahagia orang tua, bikin bahagia suami, bikin bahagia istri, anak. Aktivitas senormal mungkin, ya. Jangan sampai anxiety membuat kamu seperti orang tidak berdaya, ya. Ayo semangat teman-teman. Lebih baik kamu bangkit, ya. Bangkit, karena kalau dengan cara kamu bangkit, kamu akan cepat sembuh, teman-teman. Jangan mau kamu lama-lama dijajah sama anxiety. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus bangkit dari keterpurukan. Ya, teman-teman, karena penyakit ini adalah penyakit dirimu. Kamu harus bertarung dengan dirimu sendiri. Ya, kamu nggak bisa kamu hindari. Nggak bisa kamu menghindari untuk bertempur dengan diri kamu sendiri, nggak bisa. Karena anxiety itu penyakit diri kita sendiri, ini pikiran. Kamu harus bisa bertempur, hadapi, lawan. Itu teman-teman, semangat ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya berbicara seperti ini, saya memberikan penjelasan seperti ini dikarenakan apa teman-teman? Masih banyak teman-teman penderita anxiety yang berkomentar hanya berkomentar mengeluhkan sensasi aja. Ya, udah berapa minggu, udah berapa bulan, udah berapa tahun kalian cuma kerjanya ngeluh sensasi. Ya, nggak capek kalian? Ayo bangkit, jangan mau kalian dibodohi, dikerjai sama anxiety. Bangkit lawan, ya. Semangat teman-teman. Mohon maaf teman-teman apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, menyakiti teman-teman. Mohon maaf ya. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk menyakiti ataupun menyinggung teman-teman. Ya, teman-teman, mohon dimaafkan. Terus juga di dalam video ini saya berbicara dan menjelaskan tadi menurut dari pengalaman pribadi saya, ya. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Ya, teman-teman. Baik, sementara cukup video dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.